So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan November tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan November ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di samping sini atau link yang ada di deskripsi di bawah. Dan oke, langsung aja kita mulai buat bulan November ini. Kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 2 juta. 1 juta maksudnya, ya rekomendasinya kali ini ada dua. Yang pertama, ini ada Itel A90. Buat harga sendiri, ini ada di Rp970.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T7100, storage ada di 4x64GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang kedua, ini ada Technospark Go 2. Buat harga sendiri ada di Rp970.000 juga. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, storage ada di 3x64GB, punya baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Kalau dari keduanya, aku sih lebih pilih Technospark Go 2 ya, yang unggul di chipset dan refresh rate-nya. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 4. Yang pertama ada Infinix Smart 10. Buat harganya ini ada di Rp1.140.000. Chipsetnya dipakai Unisoc T7250, storage ada di 4x64GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang kedua ada Redmi A5. Buat harga sendiri ini ada di Rp1.164.000. Chipsetnya pakai Unisoc T7250, terus desainnya cakep buat HP sejutaan, layarnya udah 120Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Yang ketiga ada Samsung Galaxy A07. Buat harganya ini ada di Rp1.258.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage-nya ada di 4x64GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Dan yang keempat, ini ada Infinix Smart 10 Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp1.442.000. Chipset ini pakai Unisoc T7250, storage-nya ada di 8128GB, baterainya badak 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Kalau dari keempatnya, aku lebih pilih Infinix Smart 10 Plus ya, yang punya baterai badak dan storage yang lega. Oke, next buat kelas 1 jutaan besar atau dari 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini cuma satu aja, yaitu Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya ini ada di Rp1.895.000. Chipset yang dipakai Dimensity 6300 yang lumayan kencang, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Buat layar 90Hz, kameranya 50MP dan ada IP rating IP54. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai di bawah 2,5 juta, rekomendasinya ini ada 5. Yang pertama ada Moto G45. Buat harga sendiri ini ada di Rp2.018.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3. Layarnya pakai panel IPS yang resolusinya HD+ dan refresh rate-nya ada di 120Hz. Buat kamera ini resolusinya 50MP yang udah cakep ya buat ukuran HP di bawah 2 jutaan. Yang kedua ada Tecno Pova 7. Buat harga sendiri ini ada di Rp2.089.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage ada di 8128, baterainya badak 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang ketiga ini ada Infinix Hot 60 Pro. Buat harga sendiri ada di Rp2.079.000. Chipset yang dipakai MediaTek Helio G200, storage-nya lega di 8128GB, baterainya gede 5160 mAh tapi bodinya tipis ya, cuma 6,6 mm aja. Ngecasnya ini juga kencang di 45 watt dan HP ini juga bawa layar AMOLED 144Hz. Yang keempat ini ada Itel S26 Ultra. Buat harga sendiri ada di Rp2.289.000. Chipset ini pakai Unisoc T7300, terus baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Kalau buat layar ini panelnya AMOLED 144Hz serta punya kamera beresolusi 50MP. Dan yang kelima ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harga sendiri ada di Rp2.445.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G200, storage-nya 8128GB, baterainya 5150 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. HP ini meskipun baterainya gede tapi bodinya super tipis ya di 6 mm. Layarnya juga cakep, curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Kalau dari kelimanya aku prefer pilih Infinix Hot 60 Pro Plus ya. Performanya itu kencang, baterainya gede, tapi tampilannya juga mewah dengan layar curve dan bodi tipisnya. Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 juta sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya ada di Rp2.500.000 pas. Chipset yang dipakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt.
Yang kedua ada Tecno Camon 40. Buat harganya sendiri ada di Rp2.569.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Layarnya AMOLED 120Hz, kameranya 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Yang ketiga ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya ada di Rp2.599.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 725 Ultra, baterainya 5110 mAh dengan layar AMOLED 120Hz yang punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Yang keempat ini ada Infinix Note 50. Buat harganya ada di Rp2.600.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless charging 30 watt. Terus buat layar ini udah AMOLED 144Hz dan kameranya 50 megapiksel ber-OIS. Dan yang terakhir ini ada Tecno Pova 7 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp2.799.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, storage-nya lega 8128GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt plus wireless charging 30 watt. Dari kelimanya aku sih lebih suka sama Infinix Note 50X 5G ya. Tentu aja karena harganya ini lebih murah, chipsetnya udah 5G dan kencang juga. Terus desainnya ini juga cukup kelihatan mewah buat ukuran HP 2 jutaan. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari rentang harga 3 juta pas sampai 3,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 6. Yang pertama ada Tecno Pova Curve yang harganya ini ada di 3 juta pas. Chipsetnya dia pakai Dimensity 7300 Ultimate, storage ada di 8256GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang kedua ada Infinix Note 50 Pro, buat harga sendiri ada di Rp3.029.000. Chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate, baterainya ini 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt, wireless charging 30 watt, layarnya ini AMOLED 144Hz serta punya kamera 50 megapiksel ber-OIS dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga, ini ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya ini ada di Rp3.129.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Terus buat kamera ini resolusinya 64 megapiksel. Yang keempat ada Infinix GT30 yang harganya ini ada di Rp3.199.000. Buat chipset pakai Dimensity 7400, storage-nya 8/256GB, punya baterai berkapasitas 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini juga mantap ya, panelnya AMOLED 1.5K yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Yang kelima ini ada iQOO Z10R. Buat harga sendiri ada di Rp3.299.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7360 Turbo, storage-nya ada di 8/256GB, baterainya badak 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Dan yang terakhir ini ada Poco X7. Buat harga yang termurah yang aku temuin ada di Rp3.348.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kameranya ini 50 megapiksel ber-OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Kalau dari 6 smartphone tadi, aku sih lebih suka sama Infinix Note 50S 5G ya. Desainnya mewah, performanya ngebut, baterainya kencang dan bisa jadi alasan dia yang terbaik di kelas ini. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 juta sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya kali ini ada 5. Yang pertama ini ada iQOO Z10. Buat harga sendiri ini ada di Rp3.593.000. Chipset yang dipakai Snapdragon 7S Gen 3. Baterainya ini super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar ini AMOLED 120Hz dan buat kamera resolusinya ini 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Yang kedua ada Tecno Camon 40 Pro. Buat harga sendiri ini ada Rp3.729.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada kameranya ya yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan pakai sensor Sony flagship. Yang ketiga ini ada Infinix GT30 Pro. Buat harga sendiri ini ada di Rp3.799.000. Chipset yang dipakai ini Dimensity 8350 Ultimate. Baterainya 5500 mAh, speed ngecas 45 watt. Ada fitur air trigger juga nih buat yang doyan main game. Terus layarnya juga mantap, panelnya AMOLED dan refresh rate-nya ada di 144Hz. Yang keempat ada Moto G86 Power. Buat harganya sendiri ini ada di Rp3.879.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 7400. Storage-nya ada di 8/256GB. Baterainya badak di 6720 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Buat layar panelnya POLED 120Hz, terus buat kamera ini 50 megapiksel, ada kamera ultrawide juga dan udah punya IP rating IP68, IP69. Dan yang kelima ini ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp3.930.000. Buat chipset yang dipakai Dimensity 7300 Ultra. Baterainya ini punya kapasitas 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Kalau buat layar panel yang dipakai ini AMOLED 120Hz dan buat kamera ini punya
resolusi 200 megapiksel plus ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Kalau dari kelimanya aku tuh milih satu agak susah ya, jadi aku bagi dua aja. Kalau misal kalian suka main game, aku saranin ambil Infinix GT30 Pro karena performanya ini yang paling kencang nih di harga sini. Terus kalau kalian suka foto-foto, ambil aja Tecno Camon 40 Pro yang punya sensor kamera flagship. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Samsung Galaxy A36. Buat harga sendiri ada di Rp4.290.000. Chipset yang dipakai Snapdragon 6 Gen 3. Buat baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 Watt. Terus layarnya ini Super AMOLED 120Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel OIS yang hasilnya ini cakep buat kelas mid-range. Yang kedua ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harga sendiri ada di Rp4.294.000. Chipset yang dipakai Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 Watt. Buat layar panelnya POLED 120Hz dan punya kamera 50 megapiksel ber-OIS plus 13 megapiksel buat ultrawide-nya. Yang ketiga ini ada Tecno Pova 7 Ultra. Buat harga sendiri ada di Rp4.680.000. Chipset yang dipakai ini Dimensity 8300 Ultimate. Storage-nya ada di 12/256 GB. Baterainya 6000 mAh, speed ngecas 70 Watt plus wireless 30 Watt. Sementara itu buat layar panel yang dipakai ini AMOLED 144Hz. Dan yang keempat ini ada Poco X7 Pro. Buat harga sendiri ada di Rp4.799.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Storage ada di 12/512 GB. Baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Kalau dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Poco X7 Pro ya. Selain performanya yang lebih kencang dan storage-nya yang lebih gede, HP ini juga punya spek lainnya yang unggul nih dari hampir segala sisi dibanding smartphone lain di kelas ini. Oke lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini ada 2. Yang pertama ada Samsung Galaxy A56. Buat harga sendiri ada di Rp5.349.000. Chipsetnya pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 45 Watt, terus buat layar Super AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus ultrawide 12 megapiksel. Yang kedua ada iQOO Neo 10 yang harganya ini ada di Rp5.399.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya ini 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Buat layar panel yang dipakai ini AMOLED 144Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS plus ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Nah, kalau dari keduanya aku tuh lebih suka sama iQOO Neo 10 ya. Performanya ini lebih kencang, baterainya lebih badak dan ngecasnya ini juga lebih kencang. Lanjut buat harga 6 jutaan, rekomendasinya ini ada 2. Yang pertama ini ada Poco F7. Buat harganya sendiri ada di Rp6.041.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterainya 6500 mAh, speed ngecas 90 Watt, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang kedua ada Vivo V60. Buat harga sendiri ada di Rp6.649.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 4, storage ada di 8/256 GB, baterainya 6500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Buat layar ini panelnya AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel buat utama, ultrawide 8 megapiksel dan tele 50 megapiksel. Terus HP ini juga udah dilengkapi dengan IP rating IP68, IP69. Kalau dari keduanya pilih sesuai selera aja ya. Kalau pilih spek mantap pilih Poco F7, sementara kalau pilih kamera cakep aku pilih Vivo V60. Next, buat harga 7 jutaan, rekomendasinya kali ini ada 3. Yang pertama ada Xiaomi 15T. Buat harga sendiri ada di 7 juta pas. Buat chipset, dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Storage ada di 12/256 GB. Baterainya punya kapasitas 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 Watt. Yang kedua, ini ada Poco F7 Pro. Buat harga sendiri ada di Rp7.425.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Layarnya ini udah AMOLED 120Hz yang resolusinya 2K. Lalu yang ketiga ini ada Oppo Reno 14 5G. Buat harga sendiri ada di Rp7.499.000. Chipset yang dipakai Dimensity 8350, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 Watt. Buat layar panelnya AMOLED 120Hz yang udah cukup compact. Terus buat kamera dia tuh punya kamera utamanya resolusinya 50 megapiksel, terus kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan tele 50 megapiksel. Ketiga HP ini itu udah cakep semua ya. Kalau fokus kalian ke performa, aku saranin ambil Poco F7 Pro. Sementara kalau cari yang all-rounder bisa pilih antara Oppo Reno 14 5G atau Xiaomi 15T. Lanjut buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini ada satu aja yaitu Samsung Galaxy S25 FE. Buat harga sendiri ini ada di Rp8.387.000. Chipsetnya dipakai Exynos 2400, storage terendahnya ini ada di 8128 GB, baterainya 4900 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 Watt. Keunggulan HP ini tentunya feels flagship Samsung S series ya, serta dukungan software yang panjang dan ada fitur Samsung DeX juga.
Kalau buat harga 9 jutaan, rekomendasi ini juga cuma satu aja, yaitu Xiaomi 15T Pro. Buat harganya sendiri, ini ada di Rp9.796.000. Chipset yang dipakai ini Dimensity 9400 Plus, storage ada di 12/5 12GB, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Buat layar panelnya AMOLED 144Hz dan setup kameranya yang cukup mantap. Kalau 10 juta ke atas, pertama ini ada iQOO 13 yang harganya ada di Rp9.999.000 atau 10 juta pas. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256GB, baterainya super badak 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Layarnya LTPO AMOLED 144Hz dan punya kamera trio 50 megapiksel. Terus ada Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp11.499.000. Yang perlu jadi perhatian, HP ini bentar lagi bakal ada penerusnya yaitu Vivo X300. Terus ada Xiaomi 15 nih yang harganya juga di Rp11.499.000. Smartphone ini juga sebentar lagi bakal ada penerusnya yaitu Xiaomi 17. Habis itu ada Oppo Find X9 yang harganya ini ada di Rp14.974.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 9500, baterainya punya kapasitas 7025 mAh yang super badak, speed ngecasnya 80 Watt, desainnya cakep, flat dan kerasa mewah, layarnya 1.5K AMOLED 120Hz dan kameranya ini punya setup trio 50 megapiksel. Terus ada S25 series nih, ada S25 reguler sama yang plus yang masing-masing harganya ada di 13-14 juta rupiah untuk storage terendahnya. Kedua HP ini itu adalah opsi yang oke ya buat kalian yang mau punya flagship Samsung tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Terus ada Samsung Galaxy Z Flip 7 yang harganya ini ada di Rp14.049.000. Ini HP flip terbaik yang ada sekarang ya di Indonesia menurut Kuliah Sore. Layar covernya ini udah lebih lega, baterainya juga udah lebih besar dan pastinya smartphone ini udah makin matang. Habis itu ada Samsung Galaxy S25 Ultra, buat harganya ini ada di Rp16.800.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 Watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen yang kepake banget buat sebagian orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Terus ada iPhone 17 yang harganya ini ada di 17 jutaan. Ini chipsetnya pakai Apple A19, storage lega di 256GB dan 512GB. Terus buat kamera ini ada di 48+48 megapiksel. Sama layarnya sekarang udah dapat promotion 120Hz. Selanjutnya ada Vivo dengan Vivo X200 Pro yang harganya ini ada di Rp17.997.000. HP ini juga bentar lagi ada penerusnya yaitu Vivo X300 Pro. Lalu ada Xiaomi 15 Ultra yang harganya ini ada di Rp16.999.000. Ini juga HP monster dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Buat baterainya ada di 5410 mAh, speed ngecas 90 Watt dan punya setup kamera yang ngeri banget. Ada juga nih flagship monster dari Oppo yaitu Oppo Find X9 Pro yang harganya ini ada di Rp19.599.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9500, baterainya super badak 7500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 Watt. Buat kamera juga setupnya ngeri, 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel kamera ultrawide dan 200 megapiksel buat kamera periskop. Sama yang terakhir, ini ada iPhone 17 Pro, bukan yang Pro Max. Yap, dengan yang Pro kalian udah bisa dapat iPhone terbaik nih buat di tahun 2025. Harganya juga lebih murah dari yang Pro Max yaitu ada di 23 jutaan. Chipsetnya ini pakai Apple A19 Pro dan punya setup trio 48 megapiksel yang hasilnya ini mantap-mantap. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan November tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian tulis aja apa yang menurut kalian harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sebelah sini atau deskripsi yang ada di video ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.